kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, bisa diartikan juga bahwa program pengayaan adalah pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Jadi, program pengayaan adalah program tambahan atau kegiatan belajar tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan atau kecepatan belajar yang lebih daripada siswa-siswa yang lainnya. Nah, kalau bisa dibilang bimbel juga. Jadi kalau yang remedial tadi kan diberikan kepada peserta didik yang kurang. Nah, kalau pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang lebih. Nah, tujuan program pengayaan. Yang pertama, menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam suatu situasi yang baru. Kemudian yang kedua, menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok. Yang ketiga, melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi pada intinya kegiatan pengayaan ini diarahkan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa-siswa yang mempunyai kelebihan dalam hal belajarnya. Kemudian ada bentuk-bentuk program pengayaan. Yang pertama, tugas pengayaan. Tugas pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah menguasai materi pelajaran dengan baik. Tugas ini biasanya lebih menantang dan kreatif daripada tugas reguler. Jadi tugas pengayaan ini diberikan kepada siswa yang mempunyai kelebihan akademik, kelebihan kecepatan. Itu pokoknya. Belajarnya lebih cepat atau pemahaman mereka itu lebih cepat daripada siswa-siswa yang lain gitu. Gimana Bu? Yang pintar. Iya, yang pintar. Jenius lah ya. Jadi biar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas, jadi mereka diberikan tugas yang lebih gitu dari peserta didik yang lainnya. Kemudian ada klub atau ekstrakurikuler. Nah, salah satunya yaitu mereka mengikuti klub atau ekstrakurikuler ini. Jadi mereka bisa mengembangkan kelebihan potensi yang ada pada diri mereka melalui klub tersebut. Karena biasanya di dalam klub itu kan orang-orangnya juga yang udah banyak yang udah bisa gitu. Jadi mereka bisa menyalurkan potensinya di situ. Kemudian ada proyek penelitian. Nah, jadi guru juga bisa memberikan kepada mereka sebuah proyek untuk diteliti. Nah, dengan penelitian itu kan banyak prosesnya gitu. Jadi mereka bisa mengembangkan potensi kelebihan akademik yang ada pada diri mereka melalui proyek penelitian. Kemudian ada konferensi atau kompetisi. Nah, biasanya mereka juga bisa mengadakan kompetisi atau kayak lomba-lomba gitu. Kemudian ada magang atau kunjungan lapangan. Magang atau kunjungan lapangan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari dunia nyata. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran. Iya. Magang atau kunjungan lapangan. Kemudian ada prinsip-prinsip program pengayaan. Prinsip yang pertama yaitu menantang dan kreatif. Jadi mereka diberikan suatu kegiatan yang menantang dan kreatif, sehingga mereka mendorong kreativitas mereka dan memberikan kepada mereka proses berpikir kritis. Kemudian yang kedua ada kolaboratif dan inklusif. Kolaboratif dan inklusif merupakan program pengayaan yang dapat melibatkan kerjasama kelompok dan kolaborasi antara siswa yang berprestasi.
Jadi mereka bisa orang-orang yang siswa-siswa itu yang mempunyai kelebihan dalam bidang akademiknya bisa berkolaborasi dalam sebuah sebuah pengayaan. Di program. Kemudian ada keterhubungan dengan dunia nyata. Program pengayaan harus terkait dengan dunia nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Kegiatan dapat melibatkan proyek penelitian, magang, kunjungan lapangan yang tadi. Jadi prinsip yang ketiga itu keterhubungan dengan dunia nyata. Jadi mereka bisa melakukan sebuah penelitian atau magang yang tadi disebutkan. Kemudian prinsip yang keempat ada fleksibilitas dan adaptasi, di mana program pengayaan ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa yang terus berkembang. Jadi di mana mereka minatnya atau kelebihan mereka itu di mana. Terus kegiatan yang mendorong mereka seperti klub tadi, jadi harus sesuai. Misalnya mereka pintarnya di matematika, jadi mereka harus mengikuti klub matematika gitu. Jadi harus fleksibel dan adaptasi. Kemudian ada penilaian dan refleksi. Program pengayaan harus memiliki sistem penilaian yang jelas dan teratur untuk memastikan keberhasilan dan dampaknya. Refleksi dan evaluasi diri dari siswa juga penting untuk menaikkan program secara terus-menerus. Jadi bisa setelah mereka Enggak usah lanjut. Enggak ya, ini dulu ya. Penilaian dan refleksi. Oh iya. Jadi setelah mereka melakukan contohnya tadi sebuah penelitian, jadi mereka diberikan penilaian dan refleksi gitu. Sejauh mana mereka bisa melakukan penelitian tersebut. Jadi kalau mereka berhasil, mereka terus akan diberikan diberikan pengetahuan yang baru gitu, yang lebih menantang dan kreatif lagi. Kemudian ini tipe ya, komunikasi dan dukungan. Kirangka. Dalam hal ini mereka juga perlu adanya komunikasi dengan guru dan juga orang tua. Terus dengan adanya komunikasi ini mereka bisa diberi dukungan oleh guru tersebut, terutama oleh orang tuanya. Jadi mereka pinternya di mana, terus diberikan dukungan terus sama orang tuanya. Kemudian yang terakhir ada kebahagiaan dan kesenangan. Program pengayaan harus menyenangkan dan memberikan kebahagiaan bagi siswa. Kegiatan harus menyemarakan rasa ingin tahu, memotivasi siswa untuk terus belajar dan membangkitkan semangat keingintahuan alami mereka. Jadi mereka tidak boleh stres. Harus tetap senang dan bahagia. Gitu. Oke. Program pengayaan adalah program yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang sudah menguasai materi pelajaran dengan baik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Program ini dapat berupa kegiatan yang lebih menantang dan kreatif atau kegiatan yang terkait dengan minat dan bakat siswa. Oleh karena itu, program pengayaan dapat menjadi alat yang berharga untuk membantu siswa berprestasi, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Ya. Kemudian, lagi gerak. Ini dokumentasi kita terakhir ya. Terbaru. Selalu ada foto. Siap, baik, oke. Ya, kembali kasih.